memang kalau kita lihat kan Amerika sendiri adalah negara adikuasa di dunia dengan ekonomi terkuat di dunia juga, sehingga memang pasti akan ada efek yang dirasakan oleh negara-negara lain, terutama misalnya tentang perdagangan, termasuk Indonesia, karena Indonesia juga kita juga Amerika Serikat merupakan salah satu tujuan ekspor produk kita yang eh, urutan ketiga setelah China. Kemudian juga kita juga ada impor juga barang dari Amerika, sehingga pastinya akan berpengaruh. Barang-barang seperti apa, Mas Robertus, yang kira-kira bakal bertambah begitu, bakal lebih mahal harganya, bakal tinggi harganya? Ya, kita banyak juga impor dari Amerika berupa biji-bijian seperti misalnya gandum, dan tentu saja akan menyebabkan bahan-bahan pangan di Indonesia akan meningkat, terutama dari bahan baku makanan yang kita impor dari Amerika Serikat. Begitu juga dengan kita harus mewaspadai juga ekspor, karena memang ekspor kita juga ada ekspor ke Amerika, sehingga bisa menyebabkan mungkin dengan adanya resesi, perlambatan ekonomi, pesanan dari Amerika mungkin bisa berpotensi berkurang. Seperti salah satunya untuk furniture atau kemudian juga tekstil, ini yang bisa juga berdampak karena adanya resesi di Amerika atau perlambatan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat. Baik, Pak Ibrahim, kalau dampaknya ke pasar obligasi bagaimana kira-kira tanggapan Anda? Ya, kalau saya lihat bahwa pasar obligasi terutama adalah di Indonesia ini masih cukup bagus karena kondisi fundamental ekonomi di Indonesia juga relatif lebih stabil ya, walaupun kita melihat bahwa hampir semua negara termasuk Tiongkok sendiri mengalami satu permasalahan akibat COVID-19. Sebenarnya tanpa adanya COVID-19, Tiongkok kemungkinan besar ya pertumbuhan ekonominya di kuartal kedua kemungkinan masih akan tetap di level 5,5, tetapi kenyataannya adanya COVID-19 kemungkinan besar itu akan di bawah 5,5. Nah, kita kembali ke Amerika, bahwa Amerika ini saat ini PDB di kuartal kedua itu 0,9, ya kontraksi 0,9%. Artinya apa? Resesi secara teknikal. Tetapi kita harus melihat ke belakang di kuartal pertama. Di kuartal pertama itu adalah 1,6. Nah, pada saat memasuki kuartal kedua 0,9, bisa saja di kuartal ketiga, bisa saja Amerika itu tidak akan terjadi kontraksi. Kenapa? Karena kita lihat bahwa kenaikan suku bunga yang cukup agresif, ya 50 basis poin, kemudian 75 basis poin, kemudian di bulan September kemungkinan juga akan menaikkan suku bunga, bisa saja 75 basis poin, ini akan menahan laju inflasi yang begitu besar. Nah, di sisi lain pun juga bahwa Ukraina dan Rusia kemungkinan besar tidak akan terlalu lama untuk terjadi perang di sana. Nah, ini yang akan membuka kembali bahwa komoditas-komoditas ya baik dari Ukraina, Rusia ini akan kembali lagi diekspor ya ke luar negeri. Ini yang kemungkinan akan sedikit lebih stabil. Nah, memang dampak dari inflasi yang cukup tinggi ini akibat supply ya, terutama adalah komoditas dari Rusia, terutama adalah ini minyak, kemudian gas alam ya, kemudian nikel, kemudian gandum ya, ini yang membuat satu permasalahan yang cukup berat bagi Eropa, karena Eropa saat ini masih terpaku ya terhadap impor dari Rusia, sedangkan Eropa dan Amerika pada saat terjadi perang di Rusia Ukraina begitu mudah untuk memberikan satu sanksi ekonomi. Nah, ini akibatnya, apalagi negara-negara OPEC sendiri sudah mengatakan bahwa Rusia ini adalah salah satu negara penghasil komoditas besar di dunia, terutama adalah minyak, dan tidak bisa dikalahkan oleh negara-negara anggota OPEC yang walaupun ya produksinya cukup besar, tapi beberapa negara, ada juga negara yang masih diembargo oleh Amerika sampai saat ini. Nah, ini berdampak terhadap obligasi, sehingga apa? Investor-investor asing yang ada di Eropa, kemudian di Amerika, mereka adalah mencari tempat yang paling aman ya untuk melakukan investasi. Salah satunya adalah di Indonesia, sehingga wajarlah pada saat Indonesia meluncurkan obligasi ya di pasar ini begitu ramai.
langsung dimanfaatkan oleh investor-investor Eropa dan Amerika. Nah, di sisi lain juga bunganya cukup besar ya, dan harus diingat bahwa pemeringkat internasional sampai saat ini masih memberikan rating yang cukup bagus ya, WWW+. Artinya apa? Bahwa seandainya investor-investor asing menginvestasikan dananya di Indonesia, kemungkinan besar Indonesia tidak akan gagal bayar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat bahwa pasca terjadi perang di Rusia Ukraina, bahwa kebutuhan batu bara ini melonjak tinggi, terutama di Eropa. Bahkan negara-negara Eropa, ada 10 negara Eropa yang menginginkan ekspor batu bara dari Indonesia. Nah, ini yang membuat ekspor ya impor kita cukup bagus, dan ini bisa untuk menalangi ya naiknya harga minyak mentah yang berdampak terhadap bahan bakar minyak. Nah, sehingga apa? Sehingga sampai saat ini adalah obligasi Indonesia adalah salah satu investasi yang paling bagus selain ini emas, itu Mbak. Baik, Mas Robertus. Ini bagaimana kira-kira fundamental ekonomi Indonesia ini dapat menopang pasar obligasi domestik? Ya, menurut saya kalau kita lihat memang Indonesia kan diuntungkan dengan kita ini sebagai salah satu produsen terbesar komoditas energi batu bara, kemudian juga CPO kita juga besar juga, kita sebagai salah satu produsen, dan kita mengekspor itu, kita juga salah satu eksportir gas cair, sehingga memang tingginya harga komoditas seperti batu bara yang sekarang masih yang menyentuh angka $400 per ton, kemudian juga harga gas yang masih tinggi, dan saya rasa ini yang kemudian dapat menopang ekonomi Indonesia. Kita dapat pendapatan dari sana, harga yang masih tinggi ditambah terutama batu bara, ditambah dengan permintaan dari Eropa yang kemungkinan masih akan terus meningkat seiring dengan kendala pasokan gas dari Rusia. Kita tahu Gazprom saat ini belum 100% mengalirkan gas ke Eropa sejak dia maintenance di pertengahan Juli kemarin, sehingga memang Eropa ini kan lagi mulai mengisi pasokan gas, cadangan gas untuk nanti musim dingin. Kalau misalnya kemudian sampai saat ini gasnya masih belum mengalir dari Rusia masih belum optimal atau 100%, salah satu pilihan alternatif yang dilirik oleh Eropa adalah batu bara. Ini yang kemudian seperti tadi Pak Ibrahim sebutkan, ada 10 negara yang naksir lah sama batu bara Indonesia. Ini yang membuat permintaan Indonesia terutama untuk batu bara ini kita akan sangat diuntungkan dari sisi harga ditambah dengan volume.